Saya akan mentutorialkan bagaimana kita mengisi di kinerja triwulan ketiga. Ini sama ya, karena RH-nya juga masih sama ya. RH ini kita turunkan dari RH Budekan, di mana Budekan juga diturunkan dari RH-nya Pak Rektor, seperti itu. Nah, setelah itu nanti baru kita ini kan ya. Nah, ini kita klik layanan individu, Bapak Ibu, setelah kita masuk ya, kemudian kita klik kinerja, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena ini kita bisa ngecek ya nanti ya yang sudah dinilai itu triwulan berapa ya untuk tahun 2025. Nah, begitu kita sudah membuka ya, klik di sini banyak menu-menunya ya, ada profile, SKP dan Bapak Ibu pasti sudah hafal dengan menu ini, kita tinggal klik SKP. Nah, setelah itu kita melihat di sini ada apa namanya SKP beberapa tahun ya di 2024 kemudian dan juga 2025. Nah, ini kita klik yang di bagian 2025 ini. Kita klik penilaian. Nah, setelah itu kita bisa cek apakah kita sudah dinilai oleh Bu Dekan atau atasan kita atau belum. Nah, ini di sini sudah kita pastikan bahwa triwulan satu ini Bapak Ibu bisa cek di sini triwulan satu apabila sudah dinilai maka kan muncul di sini nilainya gitu nggih nilainya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di triwulan kedua berarti ini juga sudah dinilai seperti itu. Nah, ini apa namanya untuk penilaian dari apa namanya atasan. Nah, kita sekarang lanjut ke yang triwulan ketiga karena kita sudah memasuki triwulan ketiga. Kita tambah periode penilaian, kemudian klik kita pilih di sini, oh ya, kita triwulan ketiga, maka kita masuk ke triwulan ketiga. Maka kita klik triwulan ketiga dan klik OK. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah di sini akan muncul triwulan ketiga. Nah, RH yang perlu kita ingat RH-nya tidak berubah bahwa RH itu hanya disusun satu kali di triwulan pertama yang kita turunkan dari RH atasan atau di sini adalah RH Budekan Bu Prof Erika. Nah, kemudian setelah muncul ini triwulan ketiga, maka yang kita lakukan adalah membuat rencana aksi. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, triwulan ketiga ini adalah meneruskan kinerja kita di triwulan pertama dan juga triwulan kedua. Misalnya ya untuk publikasi berarti triwulan pertama ini kemarin baru menyusun draft. Triwulan kedua mengirimkan ke jurnal. Nah, triwulan ketiga kita sudah memasukkan hasil misalnya nih ya proses OJS-nya sudah sampai in review. Maka itu yang kita tambahkan di bukti dukungnya seperti itu nggih. Nah, ini kan rencana aksinya sudah ada nggih, rencana hasil kerja terselenggaranya audit mutu. Kalau ini khusus untuk saya ya, terselenggaranya kegiatan audit mutu internal fakultas pada semester gasal dan sebagainya. Di sini ada saya mempunyai 10 RHK ya. Nah, kemudian ini juga ada 10 rencana aksi. Nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan saja di sini. Karena triwulan 3 ini mulainya Agustus, maka kita tambahkan per kinerja kita mulai Agustus gitu ya kan Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni, sorry Juli, Agustus, September ya Bapak Ibu maaf, diralat sedikit. Juli, Agustus, September kita tambahkan di sini. Nah, ini ditambahkan rencana aksi terkait AMI gitu kan. Nah, berarti kan kalau AMI itu adalah atau kita bisa juga sih sebenarnya mengcopy paste dari kinerja kita yang kemarin. Misalnya adalah ini kita tambahkan rencana aksinya terselenggaranya kegiatan kegiatan AMI semester Gasal 2025-2026. Nah, ini targetnya adalah satu kali dalam satu semester atau satu kali. Nah, ini kegiatan. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, kemudian yang kedua menyelenggarakan perkuliahan sesuai dengan RPS. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek ya semester ini mengajar berapa mata kuliah. Misalnya rencana aksi saya adalah yang ditambah di sini adalah mengajar 12 SKS SKS atau 3 mata atau ini ya 4 kelas. 4 kelas mahasiswa prodi
Siologi. Nah, ini. Kemudian targetnya berapa? 14. Karena kita ini di triwulan 3 berarti kan kalau mengajar kalau menurut saya langsung saja 14 kali pertemuan untuk semester gasal ini gitu ya. Langsung oke. Nah, ini kemudian ijazah. Nah, ini kalau ijazah doktor ilmu geografi kan tinggal kita masukkan saja adalah ijazah S3 Doktor Ilmu Geografi targetnya satu. Nah ini oke. Kemudian publikasi tema kebencanaan. Nah ini karena kemarin sudah apa namanya dikirim ya, disubmit maka adalah rencana aksinya adalah melakukan revisi dari dari reviewer gitu ya atau perkembangan naskah naskah direview oleh reviewer. Nah, seperti ini targetnya adalah karena kemarin ini saya adalah artikelnya lumayan banyak ya, saya tulis ada 2 artikel misalnya seperti itu, 2 artikel. Seperti ini bisa. Nah, oke, kemudian atau kalau enggak ya, karena ini satu publikasi ya, satu publikasi saja. Misalnya satu artikel seperti ini ya. Nah ini sampai pada apa namanya yang ke-10 gitu ya. Ini sepertinya harus diisi semuanya ya. Nah kemudian karya ilmiah dosen, maka ini adalah terbitnya. Ini karena ini terkait dengan yang kami ya, yang di fakultas ya terbitnya karya ilmiah dosen atau kalau nggak di copy paste saja ini ya. Bertema SDGs. Nah, ini terbitnya karya ilmiah. Tema SDGs, misalnya ini ada 5 publikasi. Oke, kemudian yang di sini ini adalah mengejar sebanyak 21 SKS. Nah, ini kan sebenarnya agak sama ya dengan yang ini ya, tersebenarnya perkuliahan sesuai dengan RPS. Nah, ini kalau di sini mengajar sebanyak genap dan gasal, maka ini sama saja isiannya. Kita bisa copy paste di sini Bapak Ibu, ini mengajar. Nah, prodi sosiologi ini kita sesuaikan dengan mengajar kita yang di semester gasal. Nah, ini langsung targetnya 14 kali pertemuan untuk semua mata kuliah. Oke, kemudian untuk ini pembayaran UKT mahasiswa. Nah, ini adalah misalnya kemudahan pembayaran UKT mahasiswa di semester gasal. Nah, ini semester gasal 2025-2026. Misalnya seperti itu targetnya adalah 100%. Nah, ini karena ini kan diberikan kemudahan gitu J. Nah, terus kemudian sertifikat pendidik cerdas. Nah, kita adalah sertifikasi. Nah, ini kemarin Bu Dekan menyampaikan terkait sertifikasi cerdas atau sertifikat pendidik ini masih bisa diakui dalam kinerja kita di tahun ini, tetapi untuk tahun berikutnya kita menggunakan sertifikasi kompetensi misalnya dari apa nama badan tersertifikasi atau misalnya kita bisa di LSP seperti itu ya. Jadi ini adalah sertifikasi pendidik. Nah, gini aja targetnya kan cuma satu ya kita punya. Nah, oke. Nah, tahun depan kita bisa ganti dengan sertifikasi kompetensi. Nah, kemudian ini adalah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini kita dosen atau adalah kita samakan gitu ya. Kalau ini kan memang terkait tugas tambahan sih Bapak Ibu, karena kita juga mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi tendik dan juga dosen gitu ya, dosen tenaga pendidikan memiliki sertifikasi kompetensi, misalnya 5 orang saja, 5 dosen dan tendik, misalnya seperti ini kan oke kan. Kemudian jumlah publikasi, nah ini langsung saja publikasi bereputasi nasional, dosen ya ini ya, dan juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial Manera. Publikasi dosen bereputasi nasional. Targetnya adalah ini misal 5 juga seperti itu. Karena setahun adalah 10. Nah ini sudah kita buat rencana aksi, maka ini semuanya sudah ada rencana hasil kerja ya. Ini baru rencana aksinya ya Bapak Ibu nggih. Kita bisa lihat di sini rencana aksi sudah terisi semuanya. Kemudian yang kita lanjutkan dengan pengisian bukti dukung. Nah,